Jin itu kan memiliki satu kerajaan yang manusia sendiri jarang ada yang tahu. Hanya orang-orang tertentu ya Kang Idut istilahnya tembus ke sana. Nah ini ceritanya bagaimana ini Kang Idut? Jadi jin itu tidak seperti manusia. Manusia untuk mempertahankan dirinya, dia bisa membuat peralatan. Iya. Seperti pesawat terbang. Betul, betul. Kemudian berupa senapan, Iya. apa senjata-senjata yang mematikan. Iya. Tapi karena jin keterbatasan, jin-jin yang beragama, jadi sebetulnya di sana juga ada agama seperti Islam, Nasrani, Hindu, Buddha. Dia beragama, ngikutin ajarannya ke manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali kepada Sobat Melihat Malam dimanapun Anda berada. Saya berterima kasih sekali pada kalian yang sudah subscribe. Dan kepada yang belum subscribe, saya mohon subscribe-nya agar tidak ketinggalan video kami yang selanjutnya, yang baru-baru akan diupload, supaya kalian tidak tertinggal. Baiklah, seperti yang saya janjikan Sobat, bahwa Kang Idot akan mengulas tentang permasalahan alam jin. Seperti apakah alam jin itu, bagaimanakah jin itu, seperti gimana dan bagaimana. Nanti Kang Idot akan mengulasnya secara rinci. Agar kalian jangan gagal paham, maka tolong jangan di skip. Tonton sampai habis biar kalian memahaminya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan puasa. Dan semoga dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Baiklah, kali ini saya akan langsung kepada Kang Idot. Selamat malam Kang Idot. Malam. Seperti yang sudah dijanjikan nih Kang Idot, untuk sobat-sobat Melihat Malam ya, bahwa hari ini kita ingin mengulas tentang masalah jin dan alam jin seperti apakah dan bagaimana secara rinci dan gamblang. Untuk sobat Melihat Malam ya, dengan ulasan-ulasan Kang Idot ini. Baiklah, silakan Kang Idot, waktunya Kang Idot. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara masalah jin, memang itu menjadi fenomena bagi seluruh umat manusia ya. Iya, Kang Idot. Sebetulnya istilah jin itu muncul dari bahasa Arab ya, Iya. tercantum dalam kitab-kitab Al-Quran. Iya. Yang artinya jin itu istilahnya yang tersembunyi. Oh, Ya, artinya. Jadi sebetulnya jin itu hidup di alam semesta, sama seperti kita. Iya, Cuma iya. dia tersembunyi di alam yang berbeda dengan alam kita, tapi ada di komunitas semesta. Jadi bukan goib yang sebenarnya. iya, iya. Jadi dia bisa, sehingga dia bisa berinteraksi dengan manusia. Jadi perkembangannya jin itu sudah menjadi cerita baik orang sekarang maupun orang-orang zaman dahulu. Iya, iya. Makanya tercantum dalam kitab-kitab Al-Quran, di mana di zaman Nabi Sulaiman itu dia sudah berinteraksi dengan Iya. para nabi. Mungkin perlu diketahui bahwa jin itu memang salah satu makhluk ciptaan Allah. Dia tercipta dari pucuknya api. Oh, ujungnya api itu ya? Betul, ujungnya api. Nah, apinya sendiri itu diciptakanlah dari api itu iblis. Iblis, ya. Jadi ada korelasi, ada hubungan Iya. antara jin dengan iblis. Itu karena dari satu bagian ya. Iya. Maka sifat-sifat nafsunya tinggi gitu. Lebih Satu tinggi. rumpun itu ya Kang satu Idot ya? rumpun, ya, tinggi. Tapi sangat berbeda karakternya. Kalau iblis ini memang sudah divonis bahwa dia diambil kebaikannya dan hanya kejahatannya saja ya. Oh. Jadi sudah divonis untuk di kalangan muslim ini dengan kitab-kitab Al-Qur'annya bahwa jin ini akan menepati neraka. Tapi walaupun itu ciptaannya dari pucuk api yaitu jin, dia bisa menikmati surga. Perbedaannya gitu. Karena apa? Karena jin itu juga diberi akal. Iya, iya, iya. Jadi cuma akalnya itu terbatas dengan
ada nafsunya yang tinggi, Iya, jadi terbatas itu. Nah, dalam cerita-cerita orang-orang tempo dulu, para nabi, mungkin kita semua mendengar mengenai jin Ifrit ya. Iya, iya. Jin Ifrit itu adalah salah satu nenek moyangnya jin. Iya, iya. Jadi itulah jin yang mungkin nenek moyang berarti Pendahulu, iya. pendahulunya. Nah, dalam cerita-cerita juga di kitab-kitab yang memang dipercaya, diyakinin oleh kaum agama bahwa ada sebagian jin Ifrit itu masuk ke dalam ajaran Islam. Ada. Ya terbukti dengan cerita antara Nabi Sulaiman dengan penguasa jin waktu itu. Iya, iya. Demikian juga di zaman Nuh. Di zaman Nuh juga berinteraksi dengan para nabi. Iya. Nah, proses perjalanannya jin hingga sampai sekarang itu melalui proses kehidupan manusia. Dulu jin itu diizinkan sama Allah itu bisa menampilkan dirinya dalam sosok seseorang. Iya, iya. Apa sosok wujud-wujud tertentu lah. Menyerupai ya macamnya ya. Dia bisa berinteraksi langsung dengan manusia dulu. Terbukti di kenabian ya. Dia punya istana, kemudian juga berinteraksi dengan Nabi Sulaiman, dengan Nabi Nuh. Dia seperti manusia. Nah, tapi perkembangan kemudian karena memang Tuhan itu melihat kalau jin itu bisa berinteraksi langsung dengan manusia, bisa jadi manusia itu akan punah. Maka secara bertahap kebebasan jin untuk mewujudkan diri ke dalam alam manusia itu dibatasin hingga di zaman Nabi Muhammad, sehingga dia akan susah untuk masuk ke wilayah kita. Tapi bukan berarti dia tidak bisa. Bisa dengan izin Allah, dengan sihir-sihir dia bisa seperti itu. Oke Kang Idon, ini ada satu pertanyaan dari subscriber nih Kang Idon. Apakah jin itu memiliki suatu kehidupan yang beraneka ragam seperti manusia ya? Memiliki kerajaan, peradaban lah khususnya ya, peradaban. Nah, bahkan ada juga jin itu kan memiliki satu kerajaan yang manusia sendiri jarang ada yang tahu. Hanya orang-orang tertentu ya Kang Idon istilahnya tembus ke sana. Nah, ini ceritanya bagaimana ini Kang Idon? Jadi memang suka tidak suka kita harus meyakinin. Di zaman Nabi Sulaiman ada kerajaan jin. Ternyata dia sudah mempunyai suatu komunitas dan membuat suatu aturan seperti manusia. Demikian juga sampai perkembangan zaman yang sekarang ini, yang disinyalir itu ada dua kerajaan di Eropa dan di Asia, itu juga tidak luput dari proses peradaban jin di masa lalu. Nah, di samping itu kemasyarakatan jin itu sama seperti manusia. Dia punya keluarga, kemudian dia berkomunitas dengan satu golongan, satu ajaran, satu bangsanya, satu rasnya ya. Demikian juga berkelompok-kelompok. Dia mendiamin suatu perkampungan di alamnya dia dan perkampungan lain di alam jin yang lain. Nah, bedanya manusia juga berproses seperti itu. Cuma bedanya peradaban manusia lebih mempunyai peradaban yang tinggi, akal sehatnya digunakan. Jadi hingga sampai sekarang yang dulu manusia itu saling berperang antara kelompok dengan kelompok, setelah proses pendewasaan akal, kemudian terjadilah perkawinan hingga sekarang kan tidak ada lagi perang-perang kelompok itu, hanya mungkin sebagian kecil lah. Nah, di alam jin karena keterbatasan akal dia masih terjadi perang antara kelompok. Berarti hukum rimba di sana itu masih berlaku kan? Masih tinggi ya. Walaupun memang beberapa bangsa jin yang memang hanya sedikit sekali ya, yang mereka sudah beragama yang baik gitu, eksis. Nah, itu bisa dia mengantisipasi. Tapi klan-klan lain kan juga sangat susah ya. Karena yaitu asobia, keberpihakan dengan ketertindasan dari jin-jin yang jolim. Umumnya kerajaan jin itu semuanya jolim. Jadi di alam jin juga
masyarakat jin itu beragama. Iya, iya. Nah, yang jelas itu menurut kitab Al-Quran bahwa agamanya dia mengikuti agama manusia. Demikian juga nabinya harus mengikuti nabi manusia. Tapi namanya pergerakan ya masa, pergerakan akalnya dia, demikian juga manusia lah. Kayak manusia kan diisyaratkan suruh memahami ajaran. Iya. Tapi ada juga yang menentang seperti ateis. Iya, iya. Nah, demikian juga di alam jin. Dia menentang karena bagaimanapun menurut beberapa informasi dan saya pernah dialog juga. Iya. Ada jin yang dia menolak untuk masuk ke ajaran manusia karena dia berpendapat bahwa saya ini harus nabinya jin juga. Oh. Gitu. Harus penguasanya jin karena saya bagian dari jin. Iya, iya. Ada iya. yang seperti itu. Ada. Nah, ini kan kebiasaan Kang Idut. Antar kelompok jin dengan jin itu kan biasanya bertikai sampai sekarang pun ya. Ini bagaimana caranya sosok jin ini untuk mempertahankan diri dan untuk memberikan satu kekuatan dirinya itu menepis dari kelompok lain, Kang Idut. Ya. Nah, itu yang memang jarang dipahami orang ya. Iya. Jadi jin itu tidak seperti manusia. Manusia untuk mempertahankan dirinya, dia bisa membuat peralatan. Iya. Seperti pesawat terbang. Betul, betul. Kemudian berupa senapan, Iya. apa senjata-senjata yang mematikan. Iya. Tapi karena jin keterbatasan ya dari ciptaannya, karena dia tercipta dari pucuk api dan beberapa ulama ataupun orang fikih modern menyatakan bahwa jin itu sekarang berupa ether. Berupa molekul yang terkecil. Iya, iya. Jadi dia tidak bisa membentuk benda-benda yang ada di muka bumi seperti manusia ini. Iya, iya. Nah, alternatif itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersenjatai dirinya, untuk melindungi dirinya dari bangsa-bangsa jin yang lain yang zolim. Nah, tidak ada cara lain kecuali dia menggunakan energi atau cahaya. Dari energilah kemudian dia membentuk senjata-senjata ya seperti pecut, pedang. Nah, itu sebetulnya bukan benda-benda seperti ada di kita. Itu bentuknya energi. Jadi bentuknya seperti cahaya. Cuma di alam jin itu sangat susah sekali untuk mendapatkan cahaya apa energi. Enggak seperti manusia ya. Iya. Karena itu kesempurnaannya akal pikiran manusia akal pikirannya, keterbatasan dia. Jadi kalau sesosok jin mau mendapatkan cahaya atau mendapatkan energi untuk perlindungan dirinya, dia harus melakukan ritual puluhan tahun. Masya Allah. Puluhan tahun, bahkan sampai 50 tahun, 60 tahun baru dia mempunyai senjata. Nah, itu bedanya dengan manusia. Nah, sekilas itu Kang Idut ya. Yang namanya jin ratusan tahun, puluhan tahun sampai ingin memiliki satu persenjataan yang untuk perlindungan dirinya. Ini kan setidak-tidaknya kita pun pasti sobat juga akan bertanya, berapa sih umurnya jin itu? Ya itu, karena jin itu keterbatasan akal, keterbatasan ciptaannya, maka Allah memberikan umur yang panjang, lebih panjang dari manusia ya. Ada yang mungkin jin-jin yang terdahulu, ada yang umurnya sampai 1000, 2000 gitu. Nah, mungkin jin-jin sekarang sih mungkin sampai 400-500 lah. 400-500 tahun Kang Idut ya. Berarti 4 abad sampai 5 abadan lah ya. Waduh, Masya Allah. Sobat Melihat Malam, dengan adanya urayan-urayan serta ulasan dari Kang Idut nih, mungkin kalian juga akan bertanya nih, apakah jin bisa mati Kang Idut? Ya jelas lah. Jadi sosok makhluk hukumnya, setiap makhluk itu pasti akan musnah, akan meninggal ya. Demikian juga jin. Iya. Ya, di alam jin itu sebetulnya lebih rumit dari alam manusia. Iya. Jadi perlu diketahui pemirsa Sobat Malam. Jadi di alam jin juga ada penyakit. Banyak penyakit yang dia derita. Iya. Karena keterbatasan dia untuk mencari pengobatan, mencari penemuan obat tidak seperti manusia. Itu banyak meninggal karena
terjangkit penyakit. Oh. Di samping juga peperangan. Iya, iya. Karena posisinya masih Hannibal gitu ya. ya masih seperti manusia zaman dahulu. Heeh. Jadi yang permasalahan di komunitas jin itu penguasa istilahnya kerajaan jinnya sendiri Iya. itu bukan jin-jin yang beragama. Hmm. Jadi dia lebih ngiblat kepada jin yang penyembah iblis, kepada keleluhurnya dia. Berarti tidak ada adab kalau gitu Kang Edot. Adab sih ada. Cuma adab menurut dia gitu. Iya, ada iya. peraturan dia. Jadi karena kerajaan taruhlah di Indonesia, nah kerajaan itu di pantai-pantai selatan. Iya. Nah, kemungkinan besar hasil dari observasi saya, dari bacaan-bacaan bahwa jin itu pengabdi iblis. Ya. Karena apa? Kalau jin itu pengabdi iblis, dia akan diberikan kekuatan oleh iblisnya, kekuatan yang lebih daripada jin-jin umum itu. Dan usianya juga panjang-panjang. Masya Allah. Makanya ya sungguh sangat kasihan jin-jin yang beragama. Jadi sebetulnya di sana juga ada agama seperti Islam, Nasrani, Hindu, Buddha. Dia beragama, ngikutin ajarannya ke manusia. Nah, Iya, inilah dia yang selalu terancam, terzolimin oleh penguasa-penguasa jin yang penyembah iblis ini. Berarti kalau gitu seingat saya Kang Edot, bahwa iblis itu akan menggoda anak turunan Adam sampai akhir zaman. Berarti seperti itu juga ya, istilahnya pengikut-pengikut iblis itu, jin-jin pengikut iblis. Nah, ada kaitan juga nih Kang Edot. Mungkin istilahnya ada beberapa subscriber yang pernah menanyakan kepada saya, si jin ini bisa interaksi sama seseorang, dukun ataupun ya paranormal lah gitu ya, untuk menyantet. Ya. Ini gimana literaturnya Kang Edot? Jadi begini, memang ada jin-jin yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dengan ritual-ritual khusus ya. Istilahnya manusia bisa masuk wilayah jin, kemudian dia berinteraksi dengan jin, sehingga jin bisa masuk ke wilayah kita untuk menyakiti seseorang. Tapi umumnya jin-jin yang mau untuk menyakiti manusia itu umumnya nih bukan jin-jin yang beragama. Biasanya itu jin-jin hutan, seperti kita lah, suku-suku hutan lah. Ada jin-jin hutan. Jadi jin yang memang peradabannya masih jauh daripada di alamnya jinnya sendiri, masih jauh. Nah itulah dia yang mau. Masih barbar gitu Kang Edot ya. Itu mau. Jadi kalau jin yang sudah beragama dia berpikir bahwa itu suatu dosa, sama gitu. Iya. Nah ini Kang Edot, ada lagi pertanyaan dari subscriber, bahwa hubungan jin dengan manusia di dalam alam semesta ini seperti batasannya itu kayak kulit bawang. Betul. Tipis banget. Apakah boleh dikatakan tuh sering ada orang kerasukan? Nah ini kontaknya ini gimana nih Kang Edot? Ya itulah. Jadi basicnya, pondasinya, karena jin itu bisa kontak dengan manusia, biasanya ada kesamaan dulu, kesamaan hawa, di mana manusia itu kemudian akalnya sudah error, tidak benar, sehingga muncullah hawa-hawa negatif, aura-aura negatif. Nah dari aura negatif itu akan bertemu dengan hawa-hawa negatif, maka tersambunglah satu frekuensi ya. Satu frekuensi. Nah itu juga masuknya jin ke tubuh manusia, turut andilnya juga iblis. Jadi bukan berdiri sendiri, bukan. Keterkaitan semua. Iya. Karena jin yang masuk ke manusia pastilah jin yang sudah digoda oleh iblis. Jadi kita dengan jin itu sebenarnya digoda oleh iblis. Dua-duanya itu digoda oleh iblis. Karena mungkin jinnya mau tergoda, sehingga janjinya si iblis ini akan selalu menghantui dan menggoda seluruh anak turunan Adam. Jadi bisa dimanfaatkan itu Kang Edot. Betul ya. Nah ini juga Kang Edot, tentang uraian-uraian yang ada dari awal sampai akhir nih. Banyak subscribe yang saya baca nih komen-komennya, sempat istilah yang ngirimkan ke saya literatur tentang
agama yang seperti manusia dianut oleh jin juga. Ya. Apakah seperti sama Kang Idot? Sesama muslim sumama di sini bertikai gitu di sana. Ngaku dirinya sendiri itu paling benar atau bagaimana? Ini nih yang sempat unik juga pertanyaan dari sini nih. Ini Masya Allah. Nantilah saya akan tanyakan ke Kang Idot biar istilahnya biar tidak penasaran sobat melihat malamnya. Itu gimana Kang Idot? Ya, mungkin saja terjadi ya. Karena karakter setiap individu kan pasti punya permasalahan masing-masing. Iya, iya. Ada urusan mungkin jin dengan jin, urusan pribadi lah seperti Iya, kita ya, iya. walaupun muslim dengan muslim bisa terjadi, bahkan lebih kental terjadi perselisihan seperti itu. Iya. Tapi kembali secara umum ya, komunitas jin itu biasanya itu seperti manusia zaman dulu, Iya. itu ada ketua kelompok. Oh, Nah, sekarang ada ketua kelompok, dia beranak pinak, kemudian kawin dengan sesama agamanya, apa sesama rasnya, hingga terjadilah komunitas yang besar. Nah, ini iya, ada iya. ketua kelompoknya. Nah, disinilah di mana komunitas ini terganggu oleh jin-jin lain, taruhlah oleh jin penguasa maupun oleh pertikaian antara klan ya, antara agama jin dengan agama jin ya, Iya, iya. di alam jinnya. Hmm. Maka kebanyakan jin itu akan berlindung ke tempat ibadahnya masing-masing. Oh, Jadi di mana jin muslim itu kemudian terjadi peperangan dengan jin-jin yang lain hingga dia terdesak, dia akan berlindung di rumah-rumah ibadah, pantas. di masjid-masjid, di musola, di mana ada orang, apalagi di situ ada orang yang mempunyai spiritual. Iya, iya. Dia akan berlindung di situ untuk mengamankan dirinya daripada serangan musuh-musuhnya. Karena apa? Di dalam diri manusia, di dalam tempat ibadah itu Yeah. banyak cahaya. Oh, Karena banyaknya tempat ibadah. iya, iya. Nah, dari iya. cahaya itulah yang melindungi komunitas jin yang sedang bertikai gitu di situ. Nah, itu memang jarang dipahamin orang. Iya. Saya pernah satu kali waktu itu, ini saya cerita pribadi saya ya, Iya, sebentar iya. ya. Jadi kurang lebih tahun 2001, waktu itu anak saya yang kedua, perempuan lah. Iya. Waktu itu masih sekitar usia 7 tahun. Saya waktu itu masih menempatin rumah yang lama Iya. di sekitar pinggiran Cirebon lah. Jadi anak saya tuh setiap malam tuh selalu mendengar di tembok ini, dia telinganya sering ditempelin. Tempelin gitu ya. Dia selalu berkata sama saya, "Pak, saya mendengar ada orang mengaji." Awalnya saya hanya menanggapinya barangkali dia punya imajinasi, apa punya, namanya anak kecil ya. Iya, iya, berilustrasi. Iya. Ya namanya. Sering dia mendengarkan ada yang mengaji Pak Haji, ada yang akhirnya sudah berkali-kali seperti itu, akhirnya saya penasaran. Iya, iya. Kemudian saya ritual, sebetulnya ada apa dah? Ada apa? Barangkali anak saya itu takutnya terganggu. Betul, betul, psikologinya, betul, ya. betul. Dan setelah saya ritual, betul juga. Setelah saya lagi berzikir, maka hadirlah sosok jin, tapi dalam bentuk manusia. Menyerupai manusia gitu Kang Idot. Alhamdulillah, dia sebetulnya penghuni di tempat saya ini sudah lama. Terjadilah dialog dengan saya. Itu saya sebetulnya hanya ingin tahu waktu itu. Iya, iya. Akhirnya dia mengutarakan bahwa dia itu posisinya di sini dan dia tidak mau diganggu. Iya. Dia juga menyebutkan namanya, Iya. dari mana asalnya, dan ternyata jin yang di rumah saya itu memang usianya baru 200 tahun. Oh. Dia menyebutkan usianya. Dan dia seorang guru ngaji. Iya, Saya iya, kaget. iya. Jadi ternyata di alamnya dia tuh seorang ustadz dan banyak murid-muridnya. Masya Allah. Nah, itu mengaji terus. Jadi tiap malam tuh mengaji. Nah, itulah komunitas jin muslim mungkin. Iya, Ya. iya. Nah, kebetulan tempatnya ada di Wilayah musola itu ya di rumah ya. di rumah saya. Iya. Mungkin dimensinya kan berbeda ya. Iya, iya. Kebetulan ada di situ. Jadi hampirlah waktu itu ya itulah. Jadi jangan menafsirkan bahwa orang yang berhubungan jin itu selalu
dia bersekutu, tidak. Iya. Bahwa jin itu sebetulnya pengen menimba ilmu dari manusia, Iya. pengen belajar agama dari manusia. Nah itu boleh dalam ajaran Islam. Nah itulah terjadi beberapa dialog sama saya waktu itu. Hampir waktu itu karena saya itu awam awalnya, kemudian sering saya memanggil, akhirnya dia marah. Iya, iya. Walaupun dalam ekspresi Musa wajahnya nggak berani. Iya. Sepertinya jangan ganggu saya lah. Saya sedang zikir. Saya sedang sholat. Iya, iya. Akhirnya muncul dalam pikiran saya, oh saya berdosa. Ya. Jadi demikianlah jin yang memang sedang tobat itu susah, tidak seperti manusia. Karena apa? Karakter ciptaannya. Jadi setelah saya memahami bahwa sebut aja namanya jin ini si Bulun. Iya, iya. Nah dia itu rajin ibadah. Iya. Jadi kalau saya manggil dia sedang ibadah, kan dia merasa terganggu. Betul, merasa terganggu. Ada perasaan saya, waduh ini saya berdosa, bukan malah mendukung bahwa si Bulun itu supaya taat, malah kembali saya ngutik-ngutik, timbullah nafsunya akan muncul lagi. Nah itulah yang akhirnya saya menyikapi sosok jin itu seperti itu. Itu salah satu jin yang memang taat ya. Mungkin jin-jin yang tidak taat ya banyak. Gitu. Nah ini Kang Idot, hubungan antara manusia dengan jin, anggaplah persahabatan ya. Kalau manusianya yang pikirannya kurang sehat atau enggak waras, boleh dikategorikan negatif thinking lah ya. Ini berarti dia pasti akan membuat atau menyuruh si jin tersebut tuh untuk berbuat yang enggak benar ya Kang Idot. Pasti ya. Dimana akal manusia itu sudah tidak normal, maka frekuensi akal itu kan masuk ke wilayah dia. Nah, maka jin-jin yang usil itu memanfaatkan getaran negatif manusia itu untuk masuk ke wilayah manusia, menggodanya. Gitu. Karena apa? Jin mau menggoda iblis mau menggoda manusia tuh lewat perantara. Kalau dia langsung susah, jadi perantara jin lah dia menggoda. Demikian juga manusia menggoda manusia, kemudian manusianya perantara manusia menggoda manusia lagi. Untuk mabok, untuk narkoba kan lewat manusia juga. Nah demikianlah interaksi jin dengan manusia sama dengan manusia dengan manusia. Demikian juga antara jin dengan jin sama. Jadi dia akan menggoda, misalkan nih teman saya jin itu si Bulun ini, ia ibadah, dia akan menggoda temannya. Menggoda untuk beribadah, mengaruhi si Bulun itu supaya jangan beribadah. Bisa jadi itu. Bisa jadi melalui saya. Seperti tadi ya dipanggil karena kebodohan saya waktu itu ketahuan. Saya manggil dia sedang sholat. Ngerasa terganggu dianya. Itu karena apa? Kebodohan. Gitu. Makanya betul Islam itu turun untuk mendobrak, untuk menghilangkan kebodohan. Jadi bodohnya dulu dipangkas, barulah kita belajar ajaran. Tuh. Jadi kalau kebodohannya belum dipangkas, walaupun kita belajar agama, akhirnya agama itu buat alat. Jadi sama aja, kan ada nih Kang Idot, orang yang mengerti tentang masalah Alkitab ya, dosanya berapa kali lipat dan orang yang tidak mengerti agama kalau dia tidak menjalankannya, kan begitu Kang Idot. Nah sekarang di zaman sekarang ini kebanyakannya kan otomatis Kang Idot. Jual ayat A I U E O lah segala macam lah demi kepentingan dapurnya. Nah kembali lagi tentang permasalahan jin. Jin ini ada batas waktu dia mati dan dia hidup, sampai dia butuh sekali yang namanya energi. Didapatinya energi untuk diri si jin ini, itu caranya bagaimana Kang Idot? Jadi karena keterbatasan jin itu dari sisi akal dan sisi fisik, biasanya dia memerlukan waktu peribadatan yang panjang. Ritual yang panjang untuk mendapatkan hanya setitik cahaya sebagai senjata apa sebagai perlindungannya dia. Nah, kalau memang itu memang tidak mampu dia untuk melakukan karena
tidak semua jin mampu, Iya betul. dia akan mendeketin orang-orang yang banyak cahaya. Tuh. Jadi di mana misalkan ada seorang ulama, ada seorang ustadz, Iya. kemudian zikirnya benar, ajarannya benar, dia mempunyai cahaya yang memang dijanjikan oleh Rasul melalui sholawat, Iya. ya, maka cahaya itu meliputin dirinya, ada dalam dirinya, maka jin itu mendekatin. Tuh. Nah, percikannya itu Iya. karena memang dia istilahnya sesama muslim, mungkin sesama jalur. Iya. Nah, manusia itu mungkin mengizinkan. Oh. Jadi dia mengambil cahaya-cahaya yang dalam diri manusia ini. Nah, hingga dengan mudah jin itu tidak perlu lagi tirakat yang panjang-panjang. Betul, Ini betul. cukuplah dia mengikutin manusia di masjid-masjid ataupun di tempat-tempat sesuai ajarannya lah, yang di Hindu, yang mungkin di biara-biara, Iya. yang di Kristen di gereja-gereja, yang di Islam juga di tempat masjid-masjid peribadatan, lah. iya. Itu untuk mengambil cahaya itu sekaligus untuk melindungi diri daripada musuh-musuhnya di alamnya dia. Gitu. Nah, itu salah satu alternatifnya yang saya ketahuin itu Iya. melalui proses dialog maupun dari kitab-kitab bacaan apapun dari orang-orang terdahulu. Betul. Nah, sempat Kang Idot punten ini. Saya dapat SMS kemarin tuh minta dikupas tentang kerajaan jin yang ada di wilayah Pengarengan. Cuma saya kan belum sempat ini. Saya nantilah kita kumpul dulu sama tim. Nah, sebagian di Cirebon pun ada kerajaan jin, yaitu di Pengarengan. Menurut cerita Kang Idot, ini bagaimana ini? Memang mayoritas kerajaan jin itu dari mulai Eropa sama Indonesia ini, Iya. di Asia ini, itu kebanyakan jin-jin kerajaannya itu ada di daerah pantai. Dia pernah bertemu dengan orang tuanya pada saat dia melamun, tapi wujud seperti nyata. Iya, iya. Apakah ini jin atau bagaimana ini atau apa? Jadi orang tuanya itu udah meninggal. Pada saat dia sesudahnya pada maghrib, Iya, iya. dia duduk di tepi pintu, kata dia tuh dalam SMS-nya tuh, saya ketemu orang tua saya. Hanya menatap, tidak mengucap satu patah kata pun. Gitu. Hanya dia masuk berlalu. Si orang tersebut, ya anaknya ini kebingungan. Orang tua saya balik lagi udah meninggal. Apa itu sosok jin atau apa Kang Idot?